yang terburuk, dan untuk membahas fenomena cuaca ini telah bergabung bersama kami PLT Deputi Klimatologi BMKG Dodo Gunawan. Selamat sore Pak Dodo. Selamat sore. Ya Pak Dodo, apakah fenomena suhu yang panas ini yang terjadi di kawasan Asia ini termasuk kategori gelombang panas? Ya, pertama dapat kami jelaskan dan tegaskan bahwa fenomena gelombang panas untuk kawasan tertentu memang terjadi, heat wave ya dalam bahasa Inggris. Tetapi di wilayah Indonesia ini tidak terjadi fenomena yang namanya gelombang panas tersebut. Ya, untuk kawasan Asia tertentu, Asia Selatan misalnya India, Pakistan bisa terjadi. Dan memang umumnya terjadi di wilayah yang berupa daratan yang masif atau benua seperti itu. Sementara wilayah Indonesia yang posisinya ataupun dikelilingi oleh pulau-pulau dan laut ini relatif tidak terjadi yang namanya fenomena gelombang panas. Apa yang membuat kategori bahwa yang ini adalah gelombang panas, yang ini hanya sekedar peningkatan suhu saja? Apa yang membedakan? Ya, dari kondisi cuaca panasnya. Wilayah yang dikatakan ataupun masuk kategori gelombang panas ini memang dalam kurun ataupun periode tertentu, katakan 5 hari seperti itu, dan secara kriterianya memang seperti itu, suhu sangat tinggi di atas 37 derajat misalnya, bahkan bisa mencapai 40 untuk beberapa hari seperti itu. Sementara di Indonesia kita tidak pernah menemui kondisi seperti itu, dan sesuai nama gelombang ya penjalaran seperti itu. Jadi di dalam kawasan yang dimaksud tersebut misalnya lintang tinggi ataupun daerah yang berupa benua tersebut itu memang seperti menjalar panasnya itu, sehingga dikatakan gelombang panas. Kalau di Indonesia suhu udara panas mencapai maksimum misalnya itu biasa terjadi, tapi tidak seperti kriteria yang namanya gelombang panas. Oke, jadi sebenarnya kalau Indonesia saat ini memang tidak terdampak pada gelombang panas tersebut ya, seluruh Indonesia ini, termasuk wilayah Asia Tenggara begitu tidak ya? Tidak secara keseluruhan, terutama ya wilayah Indonesia yang sifatnya tadi namanya benua maritim, karena diseling-seling oleh perairan ya wilayah Indonesia ini, laut. Tapi ini Indonesia saat ini juga dalam konteks atau kayak seperti di Jakarta saja, ini suhu juga cukup panas ini Pak. Bahkan setiap pagi itu saya merasakan cukup panas. Apakah ini atau ini karena apa? Ya, fenomenanya berbeda ya. Kalau saat ini yang kita rasakan misalnya beberapa hari terasa panas karena radiasi yang masuk ke wilayah Indonesia cukup tinggi saat-saat ini, dan itu pun juga variasi dari hari ke hari. Tidak sepanjang hari terjadi udara terasa panas. Nah, saat ini secara umum Indonesia mulai memasuki musim kemarau, di mana biasanya dalam kondisi tersebut ada suatu hari yang cukup terik tanpa awan, ya udara cerah seperti itu. Nah itu yang menyebabkan radiasi matahari lebih banyak masuk atau menimpa ke permukaan. Ya. Sementara pada hari-hari berikutnya kita dapat melihat adanya tutupan awan, mendung, dan itu tidak terlalu terasa panas. Jadi yang menyebabkan kita merasa panas ini variasi dari hari ke hari, adanya perubahan kondisi cuaca, ada berawan, ada cerah, dan ini karena kondisi kita sedang dalam masa menuju ke musim kemarau. Beberapa daerah sudah musim kemarau. Juga karena kita saat ini posisi matahari ya, jadi gerak semu matahari melintas dari selatan melewati ekuator menuju utara, kemudian nanti pada bulan Juni biasanya 23 Juni mencapai puncaknya di lintang utara, 23,5 derajat lintang utara ya, saat-saatnya masa musim panas di belahan bumi utara. Nah itu kemudian kembali. Jadi dalam perjalanannya seperti itu, kita di wilayah Indonesia saat ini
berada pada posisi matahari masih berada di wilayah Indonesia juga dalam konteks pergerakan gerak semu matahari pada lintasannya. Oke, baik. Yang dimaksud dengan gerak semu matahari pada lintasannya ini apakah yang artinya matahari berada pada posisi yang paling dekat dengan bumi gitu? Bukan, dalam lintasan yang 23 Maret melintas ekuator menuju arah utara, kemudian pada tanggal 23 Juni mencapai posisi terutara ya, lalu 23 lintang utara, kemudian kembali ke arah selatan gitu kan sampai pergantian musim, Mas. Jadi lebih pada lebih pada karena sumbu bumi yang tidak tegak lurus kan. Nah, jadi itu gerakan semu matahari itu yang menyebabkan terjadinya 4 musim di lintang tinggi, bukan pada posisi terdekat. Ya, jadi seperti itu. Baik, berarti tadi kan Anda katakan bahwa tergantung juga dari misalnya apakah dia ada selimut awan begitu ya, yang artinya membuat itu lebih terfilter begitu UV-nya sehingga panasnya lebih rendah. Tapi termasukkah itu di wilayah Ciputat yang kemarin disebutkan juga terpanas mencapai 37,2 derajat Celcius. Apakah itu Ya, juga karena dampak dari tidak ada sama sekali tahanan untuk UV-nya begitu? jadi pada saat radiasi tinggi ya, itu karena pertama relatif lebih cerah kondisi udara, kondisi cuaca ya. Nah, kemudian tentunya suhu meningkat, lalu terukur oleh beberapa alat ukur di BMKG termasuk di Ciputat. Nah, dari radiasi tersebut terdapat komponen panjang gelombang tertentu yang namanya ultraviolet UV. Nah, jadi yang dimaksud dengan tadi bagian panjang gelombang yang UV itu yang biasanya kita ketahui itu dapat mengganggu apabila kita terpapar secara langsung dalam waktu lama, itu yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kulit seperti itu. Baik, apakah efek dari gelombang panas yang terjadi di kawasan Asia Selatan itu bisa bergerak memasuki Asia Tenggara begitu? Tidak, Mas. Jadi misalnya kawasan India, Pakistan hanya di sekitar itu, kemudian di wilayah katakanlah di lintang tinggi Eropa juga pada saat-saat musim panas bisa terjadi gelombang panas ya, dan menjalar ke kawasan Eropa seperti itu hingga Eropa ke selatan, misalnya di wilayah Prancis di situ gitu ya, Spanyol seperti itu. Jadi kawasannya itu tidak bergeraknya pada kawasan masing-masing. Kalau di Asia Selatan ya India, Pakistan seperti itu. Di Amerika juga kalau musim panas juga terjadi gelombang panas. Jadi tidak sampai menjalar apalagi ke wilayah yang katakan di Asia Tenggara gitu. Dan Indonesia kan tadi sangat khas lokasinya, tidak kemungkinan untuk terpapar gelombang panas itu tidak ada karena ada pendingin yang sifatnya seperti radiator pendingin yaitu laut, perairan. Oke. Berarti potensi untuk kena gelombang panas Indonesia itu Tidak nol ya? ada, Nol ya, ya Pak? karena letak kita dan juga kondisi kepulauan kita. Baik. Nah Pak, ini kan musim libur Lebaran kali ini banyak warga yang melakukan perjalanan mudik dan berwisata di luar ruangan ya. Dan suhunya juga tadi dikatakan cukup tinggi. Apa yang harus diwaspadai masyarakat saat ini? Ya, jadi ada dua konteks, suhu udara tinggi, kemudian radiasi matahari yang mengandung unsur UV tinggi. Jadi untuk menghindari keduanya ini tentu misalnya terutama UV kita harus terlindung dari itu dengan menggunakan tentu pelindung yang berupa entah topi, entah lengan panjang seperti itu untuk tidak terkena secara langsung. Tapi juga untuk itu kita biasa menggunakan pelindung kulit, skincare ya, dalam bentuk yang dioles, skincare. SPF nah, kan, gitu Pak ya, sun protection sun protection lotion. Betul. Jadi sun protection di lintang tinggi kan mereka biasa menggunakan itu karena pada saat musim panas memang sangat tinggi matahari, boleh dikatakan pada posisi yang paling dekat lintang tersebut, kemudian panas, kemudian mereka menyiapkan pelindung kulit sun protection itu. Nah, di kita barangkali dengan kondisi seperti ini juga sudah bisa mulai melindungi secara seperti tersebut, di samping juga alat-alat yang kita pakai misalnya topi atau lengan panjang seperti itu dapat menghindar. Kemudian juga tentu suhu tinggi tadi dikatakan walaupun ekstrimnya tidak seperti yang
berada pada wilayah misalnya seperti di gurun, di daerah wilayah Timur Tengah yang tinggi, ataupun pada saat terjadi heat wave yang tidak terjadi di Indonesia, tentu ini juga harus melindungi dalam artian jangan sampai kita terdehidrasi ya, sehingga disarankan banyak minum Banyak minum ya. untuk menghindari Ya, lalu apa Pak? dehidrasi. Mungkin singkat saja apa yang efek yang membahayakan kita jikalau kita tidak menggunakan SPF tadi atau menggunakan tutup kepala seperti apa dampaknya kepada manusia? Ya, pada saat tadi UV tinggi kita apabila menerpa bisa merusak jaringan kulit. Kemudian kalau panas tinggi tadi kalau di sana kan ada laporan kalau sedang gelombang panas ada heat stroke juga ya, itu yang dampak dari gelombang panas yang di kita tidak pernah ada catatan itu. Ya, jadi untuk UV yang tinggi kita menggunakan alat-alat pelindung seperti itu, dan untuk suhu yang tinggi ya kita juga hindari dari langsung aktivitas tidak terlalu lama di luar, dan juga jangan lupa untuk banyak minum untuk menghindar dehidrasi. Dehidrasi, baik. Baik, terima kasih Pak Dodo Gunawan, PLT Deputi Klimatologi BMKG. Salam sehat dan sukses selalu Pak.